Perjalanan saya di wilayah Barat Sleman ternyata membawa saya pada sebuah rahasia yang lebih dalam. Setelah sebelumnya kita menelusuri saluran air lawas dan reruntuhan pabrik gula, kini perhatian saya tertuju pada sebuah nama yang asing di Google Maps. Monumen Wiranara. Terletak di Dusun Kuayuhan, Kapanewon Menggir, dan tidak jauh dari reruntuhan pabrik gula Sendang Pitu yang kita ulas sebelumnya, monumen ini mungkin tampak biasa bagi orang luar, namun menyimpan kisah yang tidak biasa. Bukan soal mesin atau industri, melainkan tentang rahasia besar sebuah institusi yang terkubur di sunyinya Dusun Kuayuhan. Apa yang terjadi di sini pada masa revolusi kemerdekaan, dan bagaimana sebuah dusun terpencil memiliki sebuah peran yang besar ketika republik ini berada pada titik nadir? Jangan kemana-mana, mari kita buka tabir rahasia ini bersama. Setelah menepikan kendaraan, saya melangkah menuju monumen. Monumen ini berada di sebuah lahan kecil yang dilindungi pagar dan tampak terawat. Di depannya terlihat sebuah papan nama bertuliskan Monumen Sekolah Polisi Negara Wiranara. Namun sebelum saya sempat melangkah ke dalam, seorang warga setempat menyapa saya dari seberang jalan. Saya Pak, ajeng mirsani niki. Nggih. Saya pun memutuskan untuk menghampiri beliau dan bercakap-cakap sebentar. Siapa tahu ada informasi menarik yang bisa saya dapatkan. Mikirin sekolah polisi nggak Pak? Nggih. Sekolahnya teng Angler. Oh ngaten. Kali Tembok Agung niku. Dan ini apa nih? Iki ming monumen iki padha karo tondo jen. Kepala teng ngriki. Oh. Niki anu niki kantore teng ngriki Mas, nggon omah. Kulon dibangun niku. Nah, niku gambare sing ngene. Niku lantai. Iya, dari Batam. Pak Klumpuk, itulah nama bapak yang saya jumpai saat itu, kalau saya tidak salah dengar. Karena saya tidak terlalu jelas menangkap apa yang beliau katakan saat saya menanyakan nama beliau. Yang pasti, beliau banyak bercerita tentang masa lalu, tentang monumen tersebut dan apa yang terjadi di masa yang telah lampau. Pak Klumpuk sendiri sebenarnya bukan pelaku ataupun saksi sejarah apa yang terjadi di tempat itu dulu. Namun cerita turun-temurun dari orang-orang tua terdahulu membuat kisah ini tetap hidup dalam ingatan masyarakat setempat. Jadi, apakah sebenarnya Monumen Wiranara ini? Monumen Wiranara adalah sebuah penanda bahwa di tempat itu dulu pernah berdiri markas darurat sekaligus sekolah polisi darurat yang didirikan setelah Indonesia merdeka. Untuk memahami cerita ini, kita harus kembali jauh ke masa lalu, tepatnya pada bulan Desember 1948, saat agresi militer Belanda kedua pecah. Yogyakarta yang saat itu dijadikan ibu kota Republik Indonesia untuk sementara membuat Belanda tidak tinggal diam. Yogyakarta pun menjadi target utama operasi militer Belanda. Dalam situasi yang serba darurat, markas kepolisian dipindahkan ke barat Kabupaten Sleman, tepatnya di Dusun Kuayuhan, untuk menghindari pergerakan dari tentara Belanda. Masyarakat antusias menyambut hal ini dan merelakan rumahnya sebagai markas kepolisian, kantor administrasi, maupun dapur umum. Wilayah Dusun Kuayuhan dipilih karena pertimbangan strategi perang dan kebutuhan pertahanan. Saat itu, dusun tersebut terpencil, dikelilingi sawah dan ideal sebagai tempat bersembunyi.
Pada waktu itu, kekuatan polisi sangat terbatas, hanya sekitar 300 hingga 400 orang. Jumlah yang relatif kecil untuk menghadapi pasukan Belanda. Dengan kondisi tersebut, seorang perwira polisi bernama Muhammad Zain Suryo Pranoto menggagas ide untuk mendirikan sekolah polisi darurat. Beliau melihat bahwa untuk mempertahankan kemerdekaan, kepolisian membutuhkan tambahan personel dari kalangan rakyat sipil. Namun, mereka tetap harus dibekali dasar-dasar pendidikan kepolisian. Dari pemikiran tersebut, diselenggarakanlah pendidikan kepolisian sederhana yang proses belajar mengajarnya diadakan di rumah warga setempat. Niki kantornya pinggir kiri mas, nggon omah. Kulon bangun niku. Ini kok gambar ini kok, gambar ini. Niku lanten. Posisi goyang-goyang ini. Tadi aja goyang-goyang. Tidak hanya sekolah dan proses belajar mengajarnya yang serba sederhana. Dengan situasi yang serba terbatas, proses rekrutmennya pun dilakukan dengan seadanya. Warga setempat dengan kriteria laki-laki dewasa, termasuk yang sudah menikah, semua diajak untuk menjadi anggota polisi. Tes masuknya pun bahkan terbilang sangat mudah, hanya dengan melompati 2 buah dingklik atau bangku kayu kecil. Jika berhasil, mereka langsung diterima, namun harus siap mati untuk menyelamatkan Republik. Tentu saja tidak semua warga mengikuti ajakan ini. Terlebih lagi, jaminan kesejahteraan yang akan mereka dapatkan adalah suatu hal yang dipenuhi ketidakpastian. Tapi paling tidak, dari proses rekrutmen ini, mengutip dari website Desa Sendang Mulyo, ada 120 orang yang menjalani pendidikan polisi dengan kelas-kelas sederhana di rumah penduduk. Untuk mengenang jasa-jasa warga Kuayuhan bagi kepolisian di masa-masa sulit itu, Kepolisian Republik Indonesia mendirikan monumen ini di Dusun Kuayuhan. Wiranara sendiri berasal dari kata wira yang berarti pemberani dan nara yang berarti orang. Jadi wiranara bisa diartikan sebagai orang-orang yang pemberani. Monumen wiranara ini berbentuk tembok dengan gambar relief berukuran sekitar 3 x 3 meter. Di bagian atas terdapat bentuk kobaran api sejumlah 17 dengan kelopak obor berjumlah 8 buah. Serta terdapat tikel di badan monumen sebanyak 45 buah. Angka 17, 8, dan 45 jelas menyimbolkan proklamasi kemerdekaan. Sedangkan relief yang terukir di dinding cukup jelas menggambarkan proses pendidikan kepolisian saat itu yang berlangsung secara sederhana, dengan duduk lesehan dan bukan di dalam gedung khusus, namun berada di dalam rumah penduduk. Monumen ini diresmikan oleh Kapolri Jenderal Anton Sujarwo pada 1983 dan masih terawat dengan baik hingga sekarang. Dan untuk menanamkan sejarah ini bagi para anggota kepolisian saat ini, khususnya di wilayah Yogyakarta, biasanya para taruna Polri yang baru menamatkan pendidikan akan menjalankan tradisi long march dari Polda DIY ke Monumen Wiranara. Bu, non sewu ya Bu, ajang ini motret nih, ngene polisi ren ya. Sebelum meninggalkan dusun ini, saya masih sempat melewati deretan beberapa situs yang dulu pernah menjadi denyut nadi aktivitas operasional kepolisian. Sebut saja barak siswa, gudang senjata dan dapur, ruang arsip, juga markas kepolisian.
Mungkin saja masih ada situs lain yang terlewat, dan mungkin juga masih banyak cerita yang belum berhasil tergali di sini. Karena tanpa pemandu, saya seperti meraba-raba sisa-sisa memori yang tertinggal di balik pagar rumah-rumah penduduk, dan menerka kepingan cerita yang tersembunyi oleh waktu. Namun di dusun yang sunyi pada siang hari itu, di bawah kilasan sinar matahari yang menembus daun-daun jati yang cukup lebat, rasanya saya bisa membayangkan situasi yang terjadi di sana di masa lalu. Yang jelas, dari cerita yang hidup di dusun Kuayuhan ini, ada sebuah pelajaran yang bisa diambil, bahwa rakyat dan aparat di masanya pernah berjuang bersama secara bahu-membahu demi mempertahankan kemerdekaan bangsa dari ancaman kolonialisme yang tidak rela melihat bangsa ini merdeka. Saat ini, masyarakat Kuayuhan masih mengingat bahwa institusi Polri yang sekarang telah menjadi sebesar ini dahulu pernah mereka jaga di sini, di tempat ini, di sebuah dusun terpencil di wilayah Yogyakarta. Terima kasih telah menonton. Jangan ragu tinggalkan komentar di bawah. Saya Anjas, sampai jumpa pada cerita selanjutnya. Wassalam.